Ya, baik Ibu. Jadi tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar terkait dengan pencegahan kekerasan pada anak ya, anak yang rentan ya. Jadi tadi kita juga sudah menyaksikan film Getun juga ya. Kemudian kita sudah membahasnya. Nah sekarang kita lanjut pada mungkin ya bagian terakhir dari pembahasan masalah ini ya. Jadi ibu-ibu bisa melihat di situ ada flip chart 20 ya. Di situ temanya pesan kunci anak istimewa ya. Jadi di sini kita akan tarik kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi ya, bahwa di situ tertera bahwa anak istimewa itu adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus ya. Kemudian yang kedua itu mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan ya. Jadi anak istimewa itu ya, jadi sama halnya dengan kita yang normal atau anak yang normal itu sama-sama memiliki kelebihan ya. Artinya ada juga mereka punya potensi yang perlu dikembangkan. Nah itu yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang dekat dengan mereka ya. Nah kemudian yang ketiga itu ada pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa, membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang dan perhatian. Ya, jadi di situ benar ya. Nah, tanpa motivasi, dukungan dan kasih sayang maupun perhatian dari kita, itu anak istimewa ini tidak akan bisa dikembangkan potensinya ya. Oleh karena itu kita yang normal ini maka harus memperhatikan mereka ya. Nah, kemudian yang keempat itu anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan, sehingga perlu dicegah dari kekerasan ya ibu-ibu ya. Nah jadi itu yang perlu kita perhatikan ya, jangan sampai karena kita ini normal terus kita semau-maunya sama anak yang rentan ini ya. Nah jadi kemudian selanjutnya ibu-ibu bisa memperhatikan di situ sesi flip chart 21 ya. Kemudian di situ tertera lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu ataupun kita semua yang hadir di sini itu menemukan terjadi kekerasan pada anak, itu kita bisa menghubungi lembaga-lembaga yang tertera di sini ya. Nah, agar jangan sampai kekerasan pada anak itu terjadi ya. Nah, karena negara itu sudah menyediakan itu lembaga-lembaga yang bisa kita hubungi untuk memfasilitasi kita menyelesaikan masalah kekerasan anak ya. Jadi yang pertama itu ada dinas sosial setempat ya. Jadi ibu-ibu bisa pergi ke dinas sosial kalau menemukan terjadi kekerasan pada anak ya. Jadi bisa dihubungi dinas sosial setempat ya. Artinya dinas sosial kabupaten. Misalnya kita di Lombok Utara ini, maka dinas sosial kabupaten Lombok Utara ya. Kemudian di sini ada pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak ya. Kemudian ada PPA namanya ya, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian ada rumah perlindungan dan trauma center ya, semacam tempat rehabilitasi begitu ya. Nah, kemudian ada Komnas Perlindungan Anak, kemudian ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Nah, di situ ibu-ibu bisa lihat di buku pintar halaman 29 itu ya. Nah, ada di situ juga lembaga-lembaga yang bisa kita hubungi ketika terjadi kekerasan pada anak ya. Nah, kemudian ada TRC namanya ya, tim reaksi cepat
Kementerian Sosial. Nah, ini TLC ini dia berada di bawah naungan Kementerian Sosial, sama seperti PKH ini ya. Nah, jadi PKH ini juga penaung atau programnya Kementerian Sosial ya. Kemudian ada LKS Anak ya. LKS itu adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ya. Nah, jadi itu bisa juga dihubungi ya. LKS ini semacam LSM begitu atau NGO ya. Nah, kemudian ada TEPA, nah di situ. Oke, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita hubungi, lembaga, bisa juga kita lapor kalau memang terjadi kekerasan pada anak ya. Nah, jadi itu materi terkait dengan masalah kekerasan pada anak, dan selanjutnya